Francesco Bagnaia menderita di awal MotoGP Valencia. Ia sadar bahwa pertarungan untuk gelar telah membatasinya ketika mencoba lap cepat. Bagnaia menghadapi akhir pekan sangat penting dalam karir olahraganya. Pembalap Italia dianggap sebagai favorit pemenang titel MotoGP di Grand Prix Valencia. "Saya tidak gugup, tapi itu bukan hari terbaik saya," kata Bagnaia. Lebih lanjut, Bagnaia tertinggal di belakang pada sesi FP1, meski dia tidak mengungkapkan kekhawatiran besar karena dia selalu terbiasa mengaspal membalikkan keadaan dari kurang baik menjadi sangat bagus. Namun kali ini, dia menghadapi kesulitan dalam menemukan sensasi. "Pagi ini motor tidak berfungsi dengan baik dan kami menderita dengan angin, dengan grip, dan ketika mengerem. Kami meningkatkan sensasi selama latihan, tapi itu tidak cukup. Sama halnya sore hari, sedikit lebih baik tapi saya tidak punya sensasi lebih baik," Bagnaia menjelaskan. Pada penampilan FP2, kami mengambil langkah maju dan dapat berputar pada pace sangat mirip dengan Fabio dan Marc Marquez. Time attack juga bagus, tapi dengan angin ini lebih mudah melakukan kesalahan, jadi saya melaju lebih lambat di beberapa titik sirkuit. Motor sangat berbeda dari tahun lalu, dan di sirkuit ini saya lebih menderita saat mengerem dibandingkan biasanya, dan grip belakang sangat rendah. Kami memperbaiki itu dan meningkatkan saat start kedua FP2, tapi kami masih perlu, dan saya merasa terbatas dalam mengejar waktu satu lap karena mentalitas terhadap perebutan gelar. Saya merasa akan lebih baik di atas motor, tapi ternyata itu berbeda dari tahun lalu, jadi adaptasi lebih sulit. Di sisi lain, jika ingin merebut posisi pertama pada minggu, hal penting adalah catatan race pace balapan. Pada start kedua FP2, saya melakoni 16 lap dengan ban belakang dan race pace cukup bagus. Sangat mirip dengan Fabio yang paling kencang hari ini. Pada hari pertama, Fabio Quartararo satu langkah lebih maju dari Pecco. Pembalap Prancis memimpin tabel waktu pada pagi hari, finish satu posisi di depan rival terdekatnya pada sesi kedua. Bagnaia tidak menampik bahwa posisinya sebagai favorit juara dunia dengan unggul 23 poin dari Fabio Quartararo juga menjadi penyebab penampilannya kurang maksimal. Menurutnya ada hal yang berbeda ada di dalam pikirannya dan menjadi penghalang dirinya untuk tampil garang. Hal ini tentunya sangat wajar dialami oleh Bagnaia. Pasalnya, ini menjadi kesempatan emas bagi Bagnaia untuk meraih gelar juara dunia pertamanya di kelas utama MotoGP. Selain itu, juara dunia juga menjadi hal yang sangat dirindukan oleh Ducati. Sejak tahun 2007, Ducati belum pernah merasakan hal tersebut. Jika Bagnaia berhasil meraih gelar juara dunia, akan mengembalikan kejayaan pembalap Italia di MotoGP. Pasalnya, terakhir kali pembalap Italia menjadi juara dunia pada tahun 2009 yang lalu, lewat sang legenda MotoGP Valentino Rossi. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez menilai bahwa Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo sama-sama layak untuk mendapatkan gelar juara dunia MotoGP 2022. Marc Marquez saat ini ingin melanjutkan rentetan hasil positifnya pada balapan penutup akhir pekan nanti. The Baby Alien memiliki rencana besar didukung dengan kondisi fisiknya yang semakin membaik, sehingga Marc Marquez cukup optimis menjelang MotoGP Valencia 2022. Di sisi lain, akhir pekan nanti para penggemar MotoGP akan menantikan siapa yang keluar sebagai juara dunia, apakah Bagnaia atau Quartararo. Keduanya masih memiliki peluang untuk meraih gelar juara dunia, meskipun Bagnaia memang lebih diunggulkan. Namun Marquez yang sudah mengoleksi 6 titel juara dunia MotoGP merasa bahwa sulit untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya saat ini. Pasalnya, kedua pembalap sama-sama memiliki sisi kelebihan dan kekurangan sampai balapan ke-19 di sirkuit Sepang, Malaysia beberapa waktu yang lalu. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Fabio membuat beberapa kesalahan, tetapi Pecco memenangkan banyak balapan. Paruh kedua musim ini luar biasa dari Pecco, sama seperti tahun lalu. Tapi tahun lalu Fabio lebih konsisten, dia berhasil membawa pulang gelar, ucapnya lagi.
Tahun ini Fabio kurang konsisten, dia lebih baik dari motornya di awal musim. Dia memaksimalkannya dan Pecco melakukannya di babak kedua. Ducati lebih baik dari Yamaha, tetapi keduanya pantas mendapatkan gelar ini. Seperti diketahui, dalam beberapa balapan terakhir, Marc Marquez mampu bertahan di belakang Quartararo dan Bagnaia. Marquez menilai kekuatan dari kedua pembalap tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Quartararo dengan YZR M1 miliknya sangat cepat ketika memasuki tikungan, bahkan Bagnaia mengakui hal tersebut. Sementara itu, Bagnaia memiliki motor yang sangat kuat, apalagi ketika melibas trek lurus, jarang sekali ada yang bisa mengejar kecepatan Ducati. Ducati juga sangat baik dalam hal pengereman dan stabilitas motor, bahwa Marquez mengakui bahwa pada poin tersebut Honda masih kalah jauh. Poin terkuat Fabio adalah kecepatan menikung, tetapi dikombinasikan dengan motornya. Pecco memiliki motor yang sangat kuat yang bisa dia manfaatkan dengan ban baru. Di sisi lain, sepanjang kiprahnya di kelas para raja, Marquez 2 kali menang di Valencia dan hampir selalu finish 3 besar. Salah satunya kegagalan Marquez terjadi pada tahun 2018. Saat itu hujan deras yang mengguyur membuat Marquez gagal finish. Wajar apabila Marquez cukup dijagokan pada balapan MotoGP Valencia kali ini. Kemenangan tentunya akan sangat berharga baginya dan tim dalam mempersiapkan kebangkitan pada musim 2023. Marquez sendiri menunjukkan tren yang bagus sejak kembali pada MotoGP Aragon. Podium kedua pada MotoGP Australia, balapan di sirkuit anti-clockwise lainnya menjadi bukti bahwa Marquez tidak bisa disepelekan. Marquez pun cukup percaya diri mengincar posisi depan pada balapan nanti. GP Valencia akan menjadi seri terakhir musim 2022 yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Spanyol, yang sekaligus menentukan juara dunia 2022. Balapan akhir pekan ini yang digelar 4-6 November 2022 di Valencia akan menjadi momen penentuan bagi Yamaha dan Ducati. Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo yang saat ini duduk di peringkat kedua klasemen dengan mengumpulkan poin 235, masih akan terus mengejar kesempatannya meraih gelar juara dunia musim ini. Quartararo dipastikan bakal memberikan perlawanan sengit kepada Francesco Bagnaia yang saat ini memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan 258 poin. Pertarungan Quartararo versus Bagnaia di sirkuit Ricardo Tormo dipastikan akan sangat seru, apalagi sirkuit ini memiliki perjalanan yang cukup banyak dalam momen penentuan juara. Seperti yang diketahui, sepanjang karir Grand Prix-nya, Quartararo hanya sekali meraih podium di Valencia, yaitu saat menjadi runner-up pada 2019, musim debutnya di kelas para raja. Musim berikutnya, Quartararo mengalami mimpi buruk saat mencetak hasil posisi ke-14 dan gagal finish dalam 2 balapan di Valencia. Sementara musim lalu, El Diablo meningkat dengan finish di posisi ke-5. Di sisi lain, Fabio Quartararo disebut masih memiliki peluang dalam meraih gelar juara MotoGP 2022. Fabio Quartararo saat ini tertinggal sejauh 23 poin dari pemuncak klasemen yakni Francesco Bagnaia. Dengan sisa 1 agenda balapan lagi, kecil kemungkinan bagi Fabio Quartararo bisa merebut puncak klasemen. Namun begitu legenda MotoGP Alex Crivell melihat peluang Quartararo dalam menjadi juara masih terbuka. Saat itu Quartararo yang mengalami cedera patah jari tangan kiri bisa melesat pada lap pembuka usai start dari barisan belakang. Dia bahkan sukses menutup balapan dengan mencapai garis finish ketiga untuk naik podium. Kendati begitu, bukan hanya Quartararo semata yang berhasil tampil gemilang di Sepang. Bagnaia juga menunjukkan performa yang tak biasa dengan menyodok ke urutan 2 pada awal balapan memasuki tikungan pertama. Dia secara perlahan bisa memulihkan posisi lagi ke depan hingga akhirnya mencapai garis finish pertama. Dengan penampilan menarik dari kedua pembalap, Crivell yakin apapun bisa terjadi pada persaingan gelar di balapan terakhir MotoGP Valencia 2022.
Pembalap Prancis itu mengatakan cederanya dan melakukan balapan yang hebat, ujar Criville. Meski mengalami patah pada jari ketiga tangan kirinya, ia mampu finish di podium dan memperpanjang perebutan gelar hingga Valencia. Dua pesaing dalam memperebutkan gelar telah menyelesaikan balapan yang luar biasa. Peluang Quartararo sekarang bergantung dengan memenangkan balapan di Valencia, dan Pecco harus mengalami hari yang buruk dan keluar dari zona poin. Jika orang Prancis itu menang, orang Italia itu bisa menjadi juara hanya dengan finish ke-14, pungkas Alex Criville.